Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang bisa bertemu pada acara Di Antara Dua Sisi. Di antara dua perbedaan, Tetapi satu makna. satu tujuan. Selama kurang lebih 30-40 menit ke depan, saya Asok Profesor Dr. Rahma Wahdiniwati dan Saya Profesor Dr. HM Yani Sefai akan ngobrol bareng, sharing knowledge, telah hadir di antara dua sisi, yaitu tamu yang sangat luar biasa pada hari ini adalah Pak Nandang Komaraya. Kang Assalamualaikum. Nandang. Saya biasa manggil Kang Nandang gitu. Sudah bisa. Ya. Kalau kita lihat tampilan wajahnya selalu senyum, nggak pernah tanpa senyum. Dimanapun lagi susah, lagi sulit, lagi pusing, selalu senyum. Itu luar biasanya dengan Kang Nandang. Tampaknya kan kalau kita kali ini berbeda ya. Kita tidak di studio yang kita ini, Ya, betul. kita ada di tempatnya. Pekerjaannya Kang Bos Nandang, Kang Nandang ini. Bos Nandang, ya, Sebagai betul. bos, Bos tuh. Prof, yani Bos, Prof, gitu. Rahma bosnya mah. Itu luar biasa. Luar biasa. Jadi, karena kenapa kok bisa kita dalam satu yang berbeda gitu. Mungkin bisa diterangkan sama Prof Yani sekelumit supaya biar nggak penasaran, sedikit aja. Siapa sih Nandang ini? Sedikit. Ya. Nanti biar perkenalkan sendiri Ya, gitu. sekilas bahwa ini Bapak Nandang Komara ini seorang bisnismen lah yang udah sukses, yang dulu pernah membawa Allah, amin. suksesnya ini yang kenalnya apa? Yang di pesan muslim itu apa? Pak Rabani dulu. Rabani ya, yang kita udah kenal lah. Kita juga kenal Rabaninya, dan sekarang dia ingin bisnis sendiri ya, karena memang sebagai bisnismen tidak bisa kita itu dalam satu zona nyaman, kita harus Iya. punya yang lainnya, kita harus bisa memberikan sesuatu yang manfaat kepada yang lain, jadi punya apa garapan-garapan yang berbeda lagi nantinya kan. Kalau cuma di sana kan akan berubah gitu. Insyaallah. Gitu. Ya mungkin lebih jelas silakan Bu Rahma untuk menanyakan atau Pak Nandang ini selain seorang pengusaha, ternyata beliau itu masih juga mau belajar, ya. Kan kita bicara knowledge sharing, masih mau belajar. Apa sih beliau sampai mau belajar? Sekarang sedang studi lanjut S3. Masya Allah. Oh. Dan ini S3, guru besarnya ini, doktor loh Prof ilmunya. Yani sama. S3 di mana itu? Di Unikom kita. Dokter ilmu manajemen ya. Dokter ilmu manajemen. Di fakultas apa Pak Nandang? Saya di fakultas Pascasarjana. Pascasarjana. Prodi Ya, dokter ilmu prodi manajemen, dokter ilmu disingkatnya manajemen. DIM. Insyaallah. DIM ya disingkatnya. Alhamdulillah. Kenapa ingin Di Unikom. Ya ingin ambil S3 padahal udah sukses, sudah CEO dan sebagainya. Uang mah banyak lah gitu sebagainya, hanya istri yang satu lah gitu. sama lagi sama gitu. dengan Prof Yani kalau istri makan gitu ya. Iya. Jadi alhamdulillah bahwa Mungkin perkenalkan dulu Pak. Oh, perkenalkan dulu ya? Nama Wah. lengkapnya gitu ya. saya nama Nandang Komara, kemudian lahir di Tasikmalaya dan malang melintang di kota Bandung memang. Saya 10 tahun di Marks and Spencer di Juhes ya, perusahaan Inggris, kemudian 15 tahun di Robani, dan sekarang alhamdulillah saya ingin merubah kuadran dari tadinya profesional murni menjadi seorang owner lah, gitu ya. Saya bikin Luar biasa. brand end-to-end muslim. Gitu. Wah luar biasa. Luar biasa. Nah, saya ingin belajar melanjutkan ke S3. Ya awalnya saya sering disuruh jadi dosen tamu ya di beberapa perguruan tinggi gitu kan. Gitu. Ternyata bahwa betul kata Ustadz Profesor Yani ini Ustadz ya, bahwa mencari ilmu itu walau bisin sampai ke mencari ilmu sampai ke Di Cina. negeri Cina sampai ke akhirat gitu. Saya tertarik juga untuk memperdalam ilmu gitu kan. Saya alhamdulillah sudah S1, S2 dan saya menemukan di Unikom nih, luar biasa Unikom. Saya lihat gedungnya luar biasa, bagus kan saya lihat ini. Kemudian juga di pengajarannya orang-orang luar biasa gitu sehingga saya bisa sharing, bisa nambah ilmu. Dulu kalau saya disuruh jadi dosen tamu ke
ketika disuruh untuk bagaimana jadi entrepreneur, saya selalu langsung bikin jadi entrepreneur begini lah gitu ya. Bedanya apa sudah? Setelah sudah saya ambil doktornya baru setahun ya? Setelah saya ikutan S3 di Unicom gitu ya, saya jadi berubah. Jadi ketika disuruh lagi untuk Berubahnya sharing, apanya? Wawasannya atau apa? wawasannya. Jadi sekarang ada Nama ya. ada filosofinya gitu. Kalau kenapa sih Anda ingin jadi pengusaha? Kenapa Anda ingin jadi entrepreneur? Jadi itulah belajar dari ada filsafatnya, filosofi. Nggak usah ujuk-ujuk jadi. Nggak usah gitu. ujuk jadi itu Tahu aja. konsepnya. Konsepnya. Sekarang selalu bicara ada konsepnya, ada latar belakangnya di ilmunya dan sebagainya ya. Ada penelitian sebelumnya luar biasa lah di S3 ini. Gitu kan dia yang diajarin sama Profesor Yani dan sama Profesor Rahma luar biasa gitu ya. Tapi jarang loh Pak Kang Nanggang bahwa seorang pengusaha yang sudah ya melawan Tingkat tinggi buana lah. tingkat tinggi. Walah, Itu pengen tingkat tinggi. studi ya sampai S3 gitu. Biasanya paling S2 gitu. Ini luar biasa sampai S3 sampai menemukan Unicom. Masuk ke apa ya? Ke relung Pilihan. hati. Jadi Relung pilihan hati ya. ya, relung Kan hati banyak. ya. Di benar. itu kan di Ya, Unpad, betul. Unpad, Ya. ITB sebagainya banyak lah di Relung Indonesia. hati Kok gitu. Unicom yang dipilih? Saya melihat bahwa awalnya memang saya lihat dari sisi fasilitas ya, dari sisi fasilitas, kemudian dari akreditasi kan saya pasti lihatlah sebagai bahwa saya tidak boleh jadi dokter abal-abal. Oh, Jadi saya lihat kurikulum, saya lihat gedung, saya lihat kurikulum, terus kuliahnya juga disiplin ya. Setiap Sabtu kuliah nggak dilepas begitu saja gitu, dibimbing sampai ke ada kalau kolokium 1, 2, 3 dan dibimbing bikin disertasi sehingga kita betul-betul mengerti tahapan yang sistematis yang artinya tidak meskipun saya udah lama tidak belajar ya karena lebih banyak belajar di Lapangan, jadi pengusaha, ya, praktisi. oh ternyata saya diarahkan ini betul-betul bahwa ya mungkin deh jadi dokter abal-abal kalau lulusan Unicom gitu karena saya kuliahnya betul-betul serius gitu ya tidak selalu hadir gitu kan kuliahnya alhamdulillah lah jadi dengan melihat bisa itu membagi waktu ya. membagi waktu. Sabtu kan juga saya bisa libur dan saya bisa kuliah gitu jadi memang dari sisi kurikulum dari sisi dosen dari sisi fasilitas gedung kecanggihan teknologi digitalnya saya pilih Unicom gitu. Kalau kita balik ke bisnis ya, dulu apakah ingin jadi pegawai biasa gitu misalnya pegawai negeri PNS, kok ingin mulai bisnis itu yang jadi harus menjadikan akan dipetik oleh pemirsa nanti jadi entrepreneur itu seperti apa gitu. Ini jadi kuncinya. Atau cerita lah. Saya punya asal cita-cita, mulanya. ya saya punya cita-cita tinggi gitu kan. Tapi meskipun saya seperti air mengalir saja, apa yang terjadi itu yang saya hadapi lakukan the best gitu. Saya ini sebenarnya Pak Prof dan Bu Prof nih kan orang susah ya dari kampung gitu kan, orang susah. Di Tasik. Dari Saya mana, Tasik. Bu? Saya dari Tasik, Malaya. Selawung. Oh, Tasik ya. Susah, Bapak ASN, guru kan zaman guru dulu gaji hanya 299.000 gitu kan. Saya tuh pingin ngerubah suasana gitu kan dari orang yang susah menjadi ya wajar ya. Saya pingin bahagia. Sesuatu manusiawi lah, natural. Manusiawi gitu ya, gitu kan. Kedua kalau lihat bapak yang sebagai guru ASN sampai meninggal dunianya gak punya rumah gitu kan. Wah, Masih ngontrak dulu. Dulu ada warisan. Gitu, Oh, warisan. Ya. Gak pernah punya rumah sampai meninggal dunianya dapat warisan. Saya sih sedih gitu ya. Saya sedih gitu. Semua biaya habis untuk untuk Biaya kuliah anak-anak. anak-anaknya gitu kan. Saya berpikir bahwa saya harus merubah kehidupan ini menjadi tidak Yang susah lebih baik terus lah. ya. Yang lebih baik gitu Dari kan. orang tua yang telah membesarkan kita. Ya betul lebih baik. Karena untuk Dulu kan memberikan saya lihat, saya lihat orang pakai kendaraan bagus pingin gitu kan. Lihat pakai orang punya rumah bagus pingin gitu. Tapi saya orang nggak punya. Saya ketika kuliah saja jadi marbot masjid. Saya jadi di marbot, tukang adan, ngajar ngaji lah selama yang penting bisa gratis kuliah di Bandung ya, gitu gratis tempat tinggal lah. Saya tinggal di masjid gitu. Dan akhirnya alhamdulillah lah saya ikutin ini, saya tetap cita-cita bahwa suatu saat saya harus jadi business owner gitu. Gitu. Cuma sudah ada cita-citanya Pak Prof gitu. Dulu kuliah pertama di bidang Saya di teknik industri manajemen. teknik industri. Manajemen, Berarti betul. sama dengan Prof Yani ya. industri S2-nya S1. teknik industri juga. SDM di manajemen, manajemen MM. SDM ya. Sekarang ke Harus, dokter ya. ilmu manajemen. ya. Begitu, Jadi betul. pas ya. Betul, Gitu. nyambung semua gitu. Bolehlah sedikit ceritakan setelah pertama kali mulai kerja di sebuah perusahaan kemudian
di bidang apa sampai akhirnya mempunyai usaha sendiri seperti ini sampai akhirnya memutuskan studi. Boleh Mas ceritakan ke sana. Makasih Bu Bos Profesor. Jadi saya mulai kuliah di teknik industri di ITENAS gitu ya, gitu. Kemudian saya kerja sebenarnya selama masih kuliah, waktu masih kuliah saya udah kerja. Karena saya pingin ya anak alumni harus ada biaya untuk kuliah gitu ya. Saya kerja di Arsitek Indonesia namanya. Nah, ketika di Arsitek Indonesia saya tahun 97 ya masih kuliah. Saya posisinya di bagian marketing. Jadi sudah lama jadi orang marketing. Nah, dari sana saya pindah sebelum lulus juga ke namanya PT Mitra Karunia Santosa. Nah, itu di bidang distribusi garam, air. Posisi saya sebagai finance controller gitu. Sampai saya lulus kuliah tuh. Lulus kuliah, saya setelah beres wisuda, alhamdulillah 3 bulan kemudian saya diterima di perusahaan Inggris ya, namanya PT Jules Menswear. Produknya mungkin lebih terkenal dengan Marks and Spencer. Nah, saya karir di sana hampir 10 tahun ya, dari mulai clerk sampai jadi personal manager dan production manager, jadi industrial engineering, terakhir sebagai personal manager. Tahun 2009 saya pindah ke perusahaan lokal, ingin membangun perusahaan lokal di Robani dari posisi mulai manajer HRD sampai menjadi CEO. Gitu CEO ya. Dan dari setelah CEO ya sudah saatnya di Juni 2024 saya keluar, Resign ya. Resign, mundur dan saya ini masih ketika itu gini, juga ada idenya ketika saya kuliah mulai tingkat 1 di Unicom itu kan saya masih sebagai profesional di Robani gitu kan. Nah, saya banyak dipanas-panasin sama Pak Prof Bos gitu kan, Prof Yani gitu kan. Wah, untuk bisa merubah keadaan jadi seorang owner. Kemudian juga ada mata kuliah kan entrepreneur tuh di Unicom itu. Kelebihannya di S3 Unicom saya baru lihat kok ada entrepreneur. Terus ada bisnis intelijen lagi kuliahnya ini. Rasanya susah di tempat lainnya. Saya termotivasi kan gitu ya. Saya termotivasi kayaknya cara jadi business owner gitu ya. Nah, Juni 2024 saya tingkat 2 katanya. Saya resign. Saya bikin jadi end-to-end fashion muslim. Berarti yang ini logonya N-nya. Ini. Seperti huruf N aja ya. Tapi bukan nandang tuh nandang Ya, ya. betul. End-to-end tuh kan end to ujung. N akhir. N to N, jadi nggak ada ujungnya. Ujung ke ujung. Jadi dari ujung akhirnya. Kepala sampai ujung kaki nanti busananya end to end gitu. Tiada akhir. Tiada akhir gitu, betul gitu. Selama hidup. Selama hidup dan sebelum End to kiamat. end. Itu N to N lah, pakai baju mah gitu. End to end Jadi lah. Pak Kang Nandang ini mulai merintis usaha sendiri dari saat itu setelah masuk dulu S3. Iya, masuk dulu S3 di Berapa baru mulai. bulan dari masuk S3 ini? Saya di tingkat ya masuk Semester 2? Juni berarti semester 2. Semester 2 ya, semester 2 Jadi setahun lah. Betul. Kita cerita-cerita kan gitu. Unicom ini gedung yang segitu bagus, dindingnya aja pakai marmer gitu kan. Terus toiletnya kayak hotel, ini dibangun tanpa hutang. Luar biasa, itu jadi motivasi gitu, ya, jadi iya. motivasi lah gitu kan, jadi motivasi gitu. Ya nanti suatu saat. Iya kan, pemilik Unicom juga. Unicom ya. Iya, bisnis makanan, gedung, ada TV, ada wah, mantap saya bilang. Makanya saya Ya, apa ya, Pak. Merintis itu. Sekarang kan Kang Nanang itu ada di posisi puncak lah, tinggi. Dan saya yakin itu suatu yang anugerah ya Allah. alhamdulillah takdir Allah Dan SWT. kalau kita ada di posisi puncak itu, tentu saja kita bukan santai ya. Kita bisa bagi waktu karena banyak kerjaan, apalagi ambil kuliah, tugas sebagainya. Malah jabatan bukan satu ya, Kang Nanang ini ya, bukan hanya di end-to-end tapi ada bisnis lainnya. Jadi kan waktu tetap 24 jam kan, 1 hari kan nggak mungkin ditambah berubah, pasti berubah hari lagi. Nah, muter lah. Itu bagaimana sih cara membagi waktu ini, membuat pembelajaran buat pemirsa bahwa bagaimana sih gitu mengatur waktu dan juga karya yang ingin dicapai dan juga tujuan dicapai gitu. Kan saya begini ya, cita-cita apapun setinggi langit bisa dicapai. Yang problem itu adalah niat untuk memulai melangkah, itu yang problemnya kan gitu ya. Nah, pernah Prof Yani kan cerita sampai ketika bikin disertasi aja jadi dokter tuh mondok di kantor. Nah, berarti kan Doktor tuh katanya kepanjangan dari mondok di kantor. mondok di kantor karena
sampai nginep di kantor sebagainya. Iya. Nah saya merasa Satu perjuangan, bahwa satu ya. perjuangan. Jadi tidak mungkin. Memang semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak mungkin tanpa perjuangan dan Tanpa perjuangan. upaya dan ya, usaha. tanpa upaya. Ya sekarang juga begitu. Jadi ketika pulang dari pabrik, ketika pulang keliling dari daerah, saya sedang menyiapkan waktu 1 jam setiap malam untuk belajar di yang istilah disertasi ya. Disertasi 1 jam lah, Pendalaman pendalaman disertasi. sampai jam 10, sampai jam 11 gitu. Kemudian di akhir pekan Sabtu sama Ahad sekarang saya jarang jalan-jalan. Saya ngerjain disertasi Terus gitu. keluarga Keluarga memang. gimana? Keluarga ya alhamdulillah mengerti lah, insya Allah kan gitu ya. Kita paling Kan yang juga pertama, 2 tahun lagi beres dokter insya ya. Allah gitu Kita kan. bisa Ini tahap ini memang luar biasa waktunya. Insya Allah lah take gitu. off. Gitu. Nah, saya lihat tadi Kang Nandang cerita dari awal sampai akhir itu yang saya lihat luar biasa berjuangnya sampai akhirnya menduduki saat ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anugerah. Pasti perjuangan yang sangat luar biasa. Dan orang kok memandang pasti lihatnya yang bagus ya, yang indah-indah kan selalu Ya, ujungnya ya, rumput, ujungnya. rumput tetangga lebih indah kan gitu katanya gitu. Nah, menurut Kang Nandang pernah nggak ngalami selama masa kerja ini ya, dari bekerja dari awal sampai sekarang dan sukses ini, mengalami masa-masa sulit atau masa-masa jenuh, stres, pernah nggak? Ya namanya orang hidup gitu kan, mengalami kesulitan pastilah, tidak ada yang tanpa kesulitan lah dalam hidup itu ya. Itu ketika saya juga kuliah kan, saya benar-benar nggak ada biaya gitu Kalau kan. kita konsepnya ke Islam, seorang Muslim kan di alam nasroh itu kan. Iya, Dengan ada kesulitan maka akan ya, ada kemudahan. betul. 2 kali. Dengan gitu ada ya. kesulitan akan kebahagiaan. Nggak mungkin kita bahagia tidak memiliki kesulitan gitu. betul, Itu suatu logika. Rasulullah filsafat saja kan bagus. ya yang dijamin masuk surga mengalami kesulitan, Kita. apalagi Nandang Komara gitu kan gitu ya. Jadi saya mengalami kesulitan yang luar biasa lah dari sisi biaya waktu di S1 kan gitu ya. Dan sekarang ya alhamdulillah kalau di S3 ya karena saya sudah bisnis, sudah kerja gitu kan alhamdulillah. Nah kesulitan itu kan selalu harus dilewati, bahwa saya selalu bahwa yang menyebabkan orang sukses itu bukan hanya IQ gitu kan, bukan hanya kepintaran, ternyata bukan hanya ini Pak Prof. Bukan Kenapa, IQ Prof? saja. Bukan IQ saja, bukan emosional saja, tapi ada satu lagi, adversity quotient, ketangguhan. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang tangguh, Tangan menghadapi tantangan dan gitu. mau juga melewati challenge-nya memang. challenge dilewati gitu kan gitu. Gimana cara? Mulai Tidak semua PSMR orang lah. mampu ya untuk melakukan itu. Itu tuh yang jadikan mungkin jadi pembelajaran ya buat pemirsa. Gimana Bisa cara kita bangkitnya bangkit. gitu loh. Ini. Gimana cara bangkitnya? Pasti ada kan pada titik tertentu kita ada di posisi yang Ini sebenarnya kan yang bagaimana nih cara yang- memotivasi diri pada waktu pernah Kang Nandang alami gitu, mungkin kapan pernah ngalami pada waktu titik rendah gitu, dan bagaimana untuk bangkit, karena kita perlu belajar nih bagaimana cara membuat kita bangkit untuk hal itu. kan begini, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya. Sebenarnya ini tawadhu lah gitu kan. Pasti pernah mengalami. Gak mungkin yang namanya profesor tuh gak mengalami juga masa sulit ya gitu ya. Untuk jadi profesor luar biasa Kecuali kan. profesor palsu. Jadi profesor tuh ya, kecuali abal-abal beliau Iya. gitu kan. Gitu. Jadi ketika saya mengalami kesulitan, saya hanya gini, saya punya teman lingkungan yang alhamdulillah beberapa guru besar ustadz lah gitu ya. Jadi selalu menasihati dari sisi Al-Qur'an bahwa innamal usri yusra fa innamal usri yusra. Kemudian cerita tentang bagaimana Rasulullah, bagaimana kesulitan Rasulullah, para sahabat Nabi, dan itu bisa dilewati. Yang namanya hidup kan masalah gitu kan. Hanya orang yang mampu menghadapi dan bisa menikmati ini semua ya dinikmati ya gitu. Semua proses itu saya nikmati. Ketika saya jadi karyawan ya menikmati proses jadi karyawan, dan ketika saya jadi owner sekarang menikmati proses jadi owner. Meskipun kan sekarang Beda peran. beda peran. Kalau dulu kan tidak menerima gaji, ke sana aduh ini malas. Mikir bagaimana supaya gimana nih? menggaji karyawan. Karyawan Karena gajian tidak nih tiap gampang bulan, juga ya. tidak gampang juga gitu kan. Kemudian saya sedang S3, anak saya sekolah di luar negeri. Kemudian anak-anak lagi sekolah, saya keluar dari jadi employer yang sudah posisi puncak, Nyaman ya, sekali. Saya keluar pindah kuadran jadi jadi posisi owner gitu kan. Ini tidak mudah. Iya. Karena saya sekolah harus jalan gitu kan. Anak-anak juga harus jalan. Kemudian saya juga berpikir untuk gaji tidak hanya untuk saya tapi untuk juga karyawan gitu kan.
Nah ini, sehingga saya sedang mengarang satu buku sebenarnya sekarang Bu Prof. Oh iya? Sama Prof. Apa itu? Judulnya itu saya mulai tulis di Citumang Pangandaran tanggal 2 Maret ingat tuh, gitu kan? Judulnya berubah keadaan itu tidak mudah bro, gitu. Itu Pengalaman dalam pribadi. bahasa itu ya, dalam bahasa buku inilah buku untuk ini ya. Sebab pengalaman pribadi. Gitu. Jadi bukan buku textbook lah gitu ya, buku Betul. inilah. Dan saya banyak baca Sirah Nabawiyah itu, saya selalu berdoa begini. Berarti bukan minta doa tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata ada satu pelajaran yang dari Nabi Musa segala macam, bahwa ya Allah kuatkan punggungku untuk menyelesaikan semua masalahku. Nah, gitu. Jadi yang perlu tuh saya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati ini. Dan insya Allah lah kalau Allah dekat dengan, saya berusaha untuk jadi orang dekat dengan Allah, berusaha Ya. meskipun ya belum benar lah gitu kan, sehingga kita kerja keras, kemudian kita berusaha juga ibadah, berusaha ya sebaik-baiknya. Saya yakin begini, tidak mungkin Allah ya mendolimi makhluknya yang ketika kita kerja keras dan ibadah. Selama kita Selama makhluknya maksudnya sesuai dengan koridor yang Betul. Allah tetapkan gitu. Betul. Jangan berdoanya gitu. Oh, tapi tidak kerja keras. Terus, nah, itu kan bertolak belakang Betul, kan, ya, kada betul, artinya betul, sesuai betul, dengan yang betul. disyariatkan lah gitu. Betul. Jadi memang itulah yang bisa menguatkan bahwa saya bagaimana dekat dengan orang-orang soleh seperti Prof Yani, seperti Bu Rahma. Saya dapat lingkungan yang soleh sehingga ketika ngerjain Yang soleh disertasi dan nih, berilmu ya. pokoknya Yang soleh dan berilmu. ketika saya disertasi, aduh gimana nih, kan bukan perkara mudah. Saya bukan dosen ya. Kalau dosen mungkin sudah biasa bikin jurnal segala macam. Saya ini yang biasa sehari-hari bikin kerudung, jualan kerudung, baju muslim, harus bikin disertasi. Saya belajar lah ketemu Prof, Bu Rahma, Pak Dimas gitu kan, sehingga saya termotivasi lagi. Kalau bagaimana nih Pak Dimas? Kalau saya sih nyiapin waktu Pak Nandang, sejam, 2 jam sehari, saya ngikutin. Akhir pekan saya kerjain lagi gitu. Jadi begitu terus saya share ke Prof Yani, gimana nih Prof, ada masukan nggak gitu. Setidaknya itu memberikan motivasi lah bagi saya gitu. Gitu. Tertarik tadi dengan kalimatnya baju muslim. Nah, pertanyaan saya nih Kakang Nanda, kenapa ambilnya fashion muslim wanita ya? Masih wanita ya? Oh, kebanyakan? semua lah. Oh, semua. Semua. Termasuk laki, Dari laki, anak dari sampai Nah, semua lah gitu kan. semua level ya. semua level ya? Ataukah karena sebelumnya karena pengalaman bekerja di bidang itu, Muslim. atau ada satu keinginan yang tersendiri ingin membangun hal tersebut atau gimana? Pastilah. Pangsa pasarnya secara Ah. bisnis, pangsa pasar muslim tuh sangat menjanjikan, menggiurkan gitu. Ya, ya. Bukan hanya Indonesia atau Betul, dunia gitu. betul. Mungkin yang pengalaman nih Pak Hanan. Nah, jadi begini, memang latar belakang tidak bisa dipisahkan lah. Saya di dunia garment ya, baik di Max Spencer atau di Robani ya, memang khusus muslim. Saya melihat pasti kalau bisnis itu kan yang penting pasarnya. Kalau masalah produksi kan bisa di mana aja, bisa di Jawa Barat, bisa di pabrik orang lain kan gitu ya. Yang penting marketnya ada nggak gitu. Marketnya. Nah, saya pernah hadir ketika acara Phil Kotler yang pengarang buku marketing itu kan. Saya ketemu Phil dengan Kotler ya, saya ketemu langsung gitu Dengan kan. Dengan itunya. Phil Kotlernya dikenalin Di mana? di Jakarta, di Oh, Bidakara. Terus ada acara ke Indonesia ya. Nah, pas acara ke Indonesia, kemudian saya dikenalin oleh Pak Hermawan Kartajaya. Oh, yang Pak Blos. Indonesia, marketing Oh, Pak. Indonesia. Iya, iya, marketing. Dikenalin. Terus ngobrol lah gitu kan, bahwa Pak Nandang mau bagaimana nih bisnis? Wah, cita-cita kan ingin buka bisnis di Paris, di mana, di Den Haag, Global. lah gitu. Apa jawaban Pak Hermawan? Pak Nandang, Philip Kotler saja sudah sering ceramah di Indonesia. Kenapa? Karena pasar Indonesia luar biasa. Kenapa orang Indonesia malah jadi keluar? Kenapa tidak menggarap Yang Indonesia. Indonesia? Karena Indonesia jadi komoditasnya luar dunia. Dunia. Kenapa harus keluar? Coba Itu lah. brand apa yang tidak ada di dunia, tidak ada di Iya, Indonesia? iya, betul. Ya, mau Uniqlo, Nike, Adidas, semua masuk Indonesia. Wong kita nih orang Indonesia asli. Kok yang keluar? Masa keluar? Makanya saya konsentrasi. Demandnya banyak di Indonesia. Nah, dan Muslim itu kan masih 88% tuh dari 280, artinya pangsa pasarnya masih besar. Indonesia. Masih Indonesia. Jadi itu kenapa saya milih pasarnya Indonesia, kemudian pangsanya busana Muslim Karena besarnya bisnis ya. besarnya bisnis. Demandnya banyak di Indonesia. Banyak Dan di itu Indonesia. muslim ya otomatis
garapannya produk muslim Betul, ya di betul, Indonesia nanti, betul. meskipun nanti ada Malaysia, Betul, ASEAN lah itu betul, kan kecil, tapi yang bahasa Indonesia nanti kan bisa. Pasar besar lah Indonesia yang luar biasa gitu. Turki kan banyak juga muslimnya tuh. Turki banyak muslim, Tapi tapi beda- kan gini, masalah value, masalah desain, masalah style, kan kita lebih mengerti Indonesia gitu, Karena orang dibanding- Indonesia. karena orang Indonesia kan. Budayanya. Kalau kita belum tentu misalkan Turki kita dagang di Turki belum tentu bisa menyukai karena value-nya juga saya harus belajar sehingga lama saya juga ya. kecuali kalau di Indonesia memang sudah besar pasarnya segala macam barulah berpikir Garap keluar Turki. gitu. Kan pasarnya banyak di Indonesia. Ini Ada 100% juga? Indonesia Oh, 100% belum Indonesia belum. Ya. Gitu. Dari Sabang sampai Merauke. Ya? Sabang sampai Kata dulu pernah waktu di Rabane buka di Malaysia di mana gitu. Oh pernah, iya pernah buka. Hanya memang berbeda ya bahwa seperti di Malaysia itu orang Malaysia itu seperti bahwa gua tuh lebih hebat kok dari Indonesia. Kita datang produk Indonesia tuh tetap aja belinya ke Indonesia, tidak beli di sana. Mending ke sini ke Ke Bandung. Bandung seperti Tamasya gitu. Bandung Makanya ini pusatnya fashion. iya pusatnya fashion lah Bandung. Gitu. Seperti itu. Jadi ini luar biasa tuh Bandung tuh memang pusat makanan, pusat fashion gitu kan. Iya. Memang pasti belanja. Betul, Kalau betul. nggak ke Bandung nggak belanja nggak afdol. Ya, gitu. Gitu. Selain ada lokasi di sini, ini pabriknya ya? Pabriknya. nih. Ada lokasi tokonya atau bisa Outletnya? outletnya atau Outletnya saya baru mulai ya. Jadi outletnya saya masih di pabrik lah. Kita masih langsung seperti ini. Kemudian kita sudah buka online. Online. Punya di online. Shopee, ada Shopee. Oh, jadi maksudnya punya Shopee. studio untuk online-nya. Untuk online. Di mana tuh? Di sini. Shopee-nya boleh disampaikan? Di sini bisa di Shopee Namanya apa? end to end. Oh, end-to-end juga. End-to-end. juga opsinya. Ya. End-to-end. Langsung di End-to-end. Shopee end-to-end aja End-to-end, tulis ya. betul. Di Shopee aja, IG Sekarang- ada, TikTok ada. TikTok sedang baru mulai. Oh, baru mulai. Baru mulai TikTok ya. Shopee yang karena memang banyak demand-nya atau penggunanya Shopee, jadi Shopee yang pertama Iya, betul. buka online-nya, live Betul, ya. betul. Ada live nggak? Live-nya insya Allah sekarang baru mulai. Oh, baru mulai ya. Kita kan umur 5 bulan nih baru mulai. Kemudian kita kerjasama juga dengan kan sekarang zamannya kolaborasi ya. Ya. Bisnis itu tidak akan bisa sendiri sekarang mah kolaborasi dengan namanya reseller. Nah kita kerjasama dengan reseller yang ada di kota-kota. Nah, seperti di Sukabumi kita sudah ada toko end to end. Tapi itu kolaborasi dengan Kolaborasi. ada sekitar berapa? 30 lebih lah, 40 lah. Kita sudah 10 toko. 40 toko ya dengan Itu- reseller tapi Dan itu collaboration ya. kolaborasi. Betul, kolaborasi sekarang dengan kalau untuk yang sendirinya kita masih Di Bandung udah dari nggak Shopee? belum ada. Belum. Iya belum, baru di pabrik aja. Di pabrik aja. Nah, pabrik aja gitu. Jadi bisa beli dengan retail gitu, bisa Iya. beli juga grosir malah barangkali dengan jumlah besar bisa jumlah beli. Oh gitu, bisa gitu. ya reseller namanya ya, Ya, reseller reseller kan, bisa. ya. Bisa ya. Bisa insya Allah itu channel marketing Selain kita. Shopee ada lagi Ada TikTok, TikTok, ada TikTok, IG. Tokopedia IG. enggak? Belum, Tokopedia? belum. Oh, ke Belum. Shopee ya lebih kepada. Shopee. Karena memang trennya Ya, banyak trennya di begitu. Shopee, Mudah, live. ya. Karena tren sekarang Shopee, IG, TikTok ya. Betul, betul. Setiap hari produksi atau gimana? Setiap hari produksi. Jadi mass production Iya, ya. kan mass production betul. Jadi kita bukan custom ya, itu orderan, tapi kita mass production. gitu Jadi kan. campuran lah mungkin. Yang ada yang order juga kita layani, Ah, yang misalnya ada, betul. kita juga membuat. Betul. Tapi sekarang untuk saat ini adalah lebih banyak kita mass production. Jadi kita memenuhi dulu market pasar, kita kan itu ya. Sehingga orang mengenal. Sekarang itu memang tahapannya sedang Introduction apa awal-awal ya? Membangun brand awareness lah. sekarang. Awareness, Awareness sedang masih dibangun. di awal. Mudah-mudahan setelah awareness ini kebentuk, ada yang namanya consideration kan orang pembanding. Oh sekarang ada end to end nih, karena didukung oleh pabrik yang modern. Ini insya Allah saya pengalaman 25 tahun di pabrik ya gitu. Ini rasanya pabrik termodern se Asia Tenggara. Nah, dengan dukungan pabrik yang modern, yang besar, ya. sehingga kualitas itu lebih Terjamin. terjamin begitu. Jadi alhamdulillah gitu seperti itu. Nampaknya kan kita sebelum closing nih, Iya. memang kita juga masih kangen bertanya-tanya, tapi kan kita batasi waktu. Mungkin ada beberapa hal yang disampaikan kepada pemirsa akan menjadi pembelajaran apa sih? Pilihan hidup apalah, dengan pandang tiga prinsip, Tiga kata penting. kata Ya. penting, Tiga keyword kata atau penting apa, ya. tiga prinsip lah. Apa yang perlu ditekankan gitu. Tiga kata Menjadikan pembelajaran buat Ah. pemirsa. Pertama apa? Pertama jujur, Jujur, penting. Jujur. kerja keras, kerja keras, Kerja keras, tangguh, tangguh. gitu.
jujur, kerja keras. kerja keras, kalau tidak nggak ada upaya kan gitu. Banyak mah susah. Tangguh itu menghadapi tantangannya, jangan epes merah. Sudah Dan ya, gitu. saya selalu sedih ya kalau ada mahasiswa ketika saya ngasih kuliah umum bertanya begini, bagaimana sih Pak dan triknya Bapak sukses? Padahal zaman sudah berbeda ya. Zaman dulu mungkin saya bisa sukses karena mungkin saingan sedikit, belum zaman digital. Kalau sekarang kan sudah beda gitu. Jadi saya bilang bahwa sekarang tinggal Anda punya keinginan, Anda mau langkah gitu kan. Oh sekarang dunia makroekonomi begini kan gelap misalnya. Terus apa kemudian kita tidak melangkah gitu ya? Kita dalam kegelapan kita melangkah lah, karena orang pasti butuh baju ya, bos ya, gitu, butuh pakaian lah, gitu. Tadi saya pertama kali datang, kaget, luar biasa. Ini mah bukannya UMKM ya, ini mah Bukan bisnis yang UMKM. luar besar nih, industri besar. Karena ada berapa luas tanah di usaha? Ada Dari pegawai berapa? Dekat Taman Sentra itu 3 hektar lebih. hektar. Ya. Pegawai berapa? Pegawainya berapa? 1000-an lebih. Oh 1000. 1000-an lebih. Dengan operator dan manajer gitu. Iya semua lah 1000 lebih. Kayak tadi ya, Dekat Taman kalau Sentra. dulu waktu kerja mikirin bagaimana untuk mengolah keuangan sendiri. Sekarang bagaimana memikirkan untuk menggaji pegawai yang 1000 ya. Itu Betul, luar pokoknya biasa mah sekali. Kan jadi amal jariah ya, memberikan mudah-mudahan keberkahan, ya. Ketika ibadah kita belum mampu ya, siapa tahu dengan meringankan orang yang tidak tanggung jawab bekerja, rumah, ya, betul. bisa kerja menyalahkan anak-anaknya dan sebagainya, jadi amal jariah betul, mengalir betul. terus menerus. Jadi kan, gitu. didoakan lah sehingga hidup kita berkah begitu ya. Gitu. Kebanyakan pegawainya dari Banyak dong lingkungan sekitar. sini atau ada dari berbagai kota? Ini asalnya sih macam-macam, tapi kalau sekarang kan tinggalnya di daerah Cileunyi, Cibiru, kemudian daerah daerah Ujung Berung, tinggalnya Iskon Hatta, sekitar segini aja. Gitu. Satu lagi pertanyaan yang tadi kan ini kita bicara di antara dua sisi. Dua sisi. Karena Mantap nih, dua sisi mantap. Dua sisi ya. Gini kan. Iya. Ya gini gini nih. nih. Ya di antara Dua sisi dua yang sisi. berbeda. Dua sisi yang berbeda ini ya, dua Tapi sisi. satu yang tujuan satu makna. Satu makna. berbeda. Gitu. Mantap. Berkah. Berkah. Amin. Nah pertanyaan terakhir. Kan dua sisi tadi. Nah, Pak Kang Nandang udah memutuskan bisnis, kemudian memutuskan studi. Studi sekarang lagi proses ya. Ya. Pertanyaan saya karena saya dari dunia akademisi, setelah lulus studi, apa obsesi ke depan? Iya, kan berarti sudah teraih nih studi. Beres. Amin. Bisnis. Dari CEO udah lewat sekarang jadi Aja, owner. jadi owner gitu. Apalagi? Nah, gitu apa sih? Obsesinya. Itu, obsesinya. Obsesi. Untuk mencapai sudah diperoleh studi S3 ya. Ini kan doa ya. Iya. Doa walaupun baru semester 2 ya. Doa loh. Amin, Nah, amin. kira-kira apa sih rencana ke depan saatnya sudah selesai studi? Mudah-mudahan insya Allah lah bisa selesai studi ini. Tetap tuh ya. Betul. Saya tetap jadi pengusaha. Tetap jadi pengusaha. Ya ketika lulus dari Unicom S3 ini, saya tentu saja memang sekarang udah ada yang nawarin ke saya tuh jadi dosen gitu kan. Nggak usah sebutin, nggak usah sebutin. Nggak usah sebutin ya, udah jadi dosen Masih katanya. GR. Jadi dosen karena butuh yang praktisi katanya gitu ya. Jadi campuran praktisi dan nanti doktornya Akademisi, sudah ya. akademisi, jadi Itu memang pasti dikejar, sesuatu yang saling mengisi ya. Saya melihat bapak saya sampai akhir hidupnya kan guru ya. Saya melihat begitu bahagia gitu. Karena ternyata yang kan semua amal hilang ya kecuali Ya, sikat tiga perkara. Tiga katanya. perkara, ya. Satu ilmu yang bermanfaat itu ilmu kan. bermanfaat. Nah, ilmu itu yang jadi guru, dosen sebagainya. gitu, dosen. Kedua adalah amal jariah, jariah, ya, karena gitu kan. kebaikan. Betul. Yang tiga anak yang soleh yang soleh, mendoakan ya. orang tuanya. Betul. Nah, saya ingin ngambil sisi dari ilmu yang Ilmunya kan gini. itu. Salah satu. Ya profesor, bu profesor ketika meninggal dunia tapi ketika ya sukses apa kan ketika ada amal jariah untuk Ya, anak ngalir mahasiswa, ilmunya. ngalir Pak. Ngalir terus. Saya Betul. ingin seperti itulah gitu kan, meskipun tetap utama saya di bisnis tapi saya ingin juga memberikan ilmu kan gitu ya. Secara Cara praktisinya. praktisinya bagaimana sih sebenarnya Berbisnis. berbisnis seperti itu. Satu lagi deh. Satu lagi ya. boleh, Satu boleh. lagi. Yang Dan tadi kita yang dari closing. awal saya buka itu, Prof, gitu. Saya lihat dari awal saya ketemu waktu studi S3 Kang Nandang sampai hari ini, sampai kapanpun saya selalu lihat Kang Nandang itu selalu tersenyum gitu.
tersenyum karena itu ibadah gitu. Padahal kan semua orang pasti punya masalah gitu. Tapi saya nggak pernah ngeliat. Nah, bagaimana kita mengeluarkan? Kalau kita bicara public relation, katanya harus tersenyum. Berarti kan bagaimana mengeluarkan pada saat kita lagi pusing, Pak Kang Nanda tuh pasti bisa tersenyum. Nah itu tipsnya bagaimana nih gitu. Saya pengen belajar nih, karena kok ya pengen belajar nih gitu. Sebenarnya orang lain tidak tahu saja, hanya kan gini, kotoh pun saya misalkan cemberut, saya sikapnya tidak enak, kan artinya bahwa hidup kita mirror ya. Kalau kita pingin orang lain baik kepada kita, maka kita harus baik kan gitu ya. Betul. Ketika orang lain akan jelek, Balik ketika ya. kita jelek Mirror, ya. cermin ya. Cerminan kan tuh, sikap orang lain kepada kita cerminan sikap kita. Ya kalaupun saya sedang susah, kemudian saya cemberut, saya baut, apa kemudian orang lain juga akan menyelesaikan solusi saya? Kan enggak juga. Lebih baik bagi orang yang tidak tahu, ya senyum saja kan itu ya. Ya di belakang mah kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala saja lah, yang maha pemberi solusi gitu kan. Oke. Kita sebenarnya udah di ujung acara dan kita ingin closing, sebenarnya ingin banyak. Nah, next saja lah gitu. Gimana Bu, kita closingnya? Closing dulu. Oke, sebelum closing tadi diucapkan lagi tiga poin lagi dari tiga Pak keyword Nanda. sebagai Dari pembelajaran keyword buat mungkin mereka. Nama, Satu, kemudian perusahaannya boleh diperkenalkan, Oh. kemudian tiga keyword tadi. Ya. keyword dalam untuk berhasil. Siap, nama Nandang Komara, perusahaannya yang sendiri itu adalah end-to-end fashion muslim, kan gitu ya. Kemudian kalau pabriknya namanya Dekatama Sentra, dan saya sebagai direktur HRD di Dekatama Sentra. Kemudian tiga kata itu kan, jujur, nah, wajib itu malah gitu kan, dimanapun juga, kerja keras, berupaya dan tangguh. tangguh menghadapi tantangan, challenge sebagainya. Challenge. Kita close dulu ya, Kang Nanda. Terima Luar kasih biasa, terima Pak Prof, kasih. Bu Prof, terima kasih. Dan kita sudah saatnya kita ingin menutup closing ini dan nanti kita akan share untuk kemaslahatan masyarakat banyak lah. Insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu Silakan, Prof ya. Ibu, Pak Prof. kita closing saja. Ya, terima kasih Kang Nanda atas waktunya dan mengganggu waktunya di sela-sela kesibukannya. Nah, kita nanti sebelum mengakhiri acara ini, saya akan memberikan sebuah pantun yang mungkin akan menjadi penyemangat buat hadirin semuanya. Termasuk Kang Nandang nih. Termasuk untuk Kang Nanda gitu. Siap. Ya, pantunnya ya, mau bagus mau enggak, tolong ya para hadirin semuanya mengatakan cakep. Gitu. Termasuk Pak Prof Yani dan Kang Nandang ya. Gitu. Iya. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Ditemani roti isi keju. Cakep. Podcast di antara dua sisi. Bicara bisnis murni. Cakep. Ide sekar, ide segar, dan wawasan baru. Mantap. Nah, sekarang giliran saya. Langit cerah, burung bernyanyi. Cakep. Hati tenang, tak lagi gelisah. Cakep. Podcast di antara dua sisi ini makin diminati. Insya Allah. Bicara bisnis dengan gaya bijaksana. Oke, sebelum mengakhiri acara ini, Prof Yani, mungkin di sesi berikutnya juga kita akan hadirkan orang-orang yang juga sama Yang luar tidak biasa. akan kalah. Yang tidak akan Pokoknya kalah. kita akan Semuanya memberikan selalu yang luar biasa. menarik manfaat dari Ya, seorang itu. Kita akan nyebut nama dulu ya. Ya, Yang ciri-cirinya, jelas Prof. dia juga seorang pengusaha. Ciri-cirinya, Prof. Dan juga dia juga masih muda. Dan juga dia punya perguruan tinggi ya, dikelola dan bisnis sebagainya. Pokoknya untuk kita bisa gali pengalamannya lah untuk kita bersama. Ini real semua ya. Real semua. Real. Posisi mantap ya. Gitu acara ya. ini ada acara yang real gitu. mantap, Dan mantap. kita akan membangun sharing knowledge kepada semuanya pemirsa yang mendengarkan acara ini. Supaya kita menambah wawasan, menambah keimanan ibadah kita sehingga semua keberhasilan untuk yang tadi ya 3 Icon dan Icon. keyword. Iya. yang berhasil. Mantap. Posisi mantap. Mari kita sebelum kita tutup ini memperkenalkan simbol ya. Ini jadi ini yang jari pertama ini jari tengahnya simpan di sini di bawah. Nah, ini simbol di antara dua sisi. Di antara dua sisi. Nah. Di antara dua sisi. Oke. Silakan. Oke, kita akhiri acara ini dalam acara di antara dua sisi, Di antara dua perbedaan, tetapi satu makna. satu tujuan. Oke, terima kasih semuanya.
kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Nandang. Ada segi 4. Nah, itu. Oh, yang tinggal Ya, geblus. geblus. Plus ya. betul. Ya, Coba geblusin. Lurusin sama saya ya. Cukup nggak? Ukurannya berapa, Ibu? Nggak ada ukuran. Oh, Cuma kan tuh oh, kerudung ini kan ada Ada ukuran. kuru, ada Ada. ukurannya Apaan? SML. Ini ukurannya. harus jumbo ini mah. Tuh, kan. Ada S, ini ukuran S S. kecil. Ibu, Coba ada Buprop apa? L. Nah, buprop L. L coba. Ini takutnya nanti. Coba. Ini bahannya enak nih, dingin. Insya Allah, memang dari sisi bahan mah. Khusus ya. Oh, disebutnya ini tuh ada namanya. Ada. Instan Saya ya. tunjukin Kerudung instan. dulu. Mana tadi brandnya? Nah, ini. Nah, ini. Ini logonya di sini ada. Mana Ini logo? logonya. Oh, ini End to logonya end. end to end. End to end, namanya. Ah. end to end. Double M. Diiklankan sama Bu Profesor. Nanti. Ya, coba pakai Kita geblusnya teh. coba Kerudung geblus. geblusnya. Saya juga pakai kerudung geblus. Itu kan ada ukuran L Tuh dan enak, dingin banget, inget. pas ya. Iya, cantik ih. Nanti bisa saya bawain kalau gitu. Aduh. Ya. Warna apa pinginnya katanya? Hitam. Merah hitam. Oh, hitam. Oh, itu. Dua-duanya. Ih, cantik. Ini ada ini ya tali serutnya ya. Ya, Oh, ada tali serutnya. Iya, kalau mau dipendekin, Coba. Oh gitu. Ini serutkan. tali serutnya mau bunuh diri gini ya? Oh, Saya- Eh, dia sudah serut. Mana tuh serut? Oh, iya. Oh ini. Ini. Gini. Bukan. saya klik. Oh ininya. Ah, gitu. Saya keliling, Nah, ada keliling. stoppernya kan? Stoppernya nggak kelihatan. Sama mata. Udah. Nah, Biar Gitu. kelihatan. Terus jadi stoppernya. kalau mau Nah, diserut kalau mau ini. mantap. Iya. Kalau mau Keren, diserut. keren. Oh hitam merah Banyak. bagus tuh gitu. Oh iya, bagus ya di double gini ya. Oh, jadi Oh ya. iya ya, Jangan cantik satu ya. aja. Oh iya. Kalau yang merah, sini merah, ini merah marun, Ya. ininya hitam bagus. Di double Ini gini. kalau merah marun, Ini yang hitam. Kalau nanti kalau berarti L berapa ini ini? kan ada merah marun. Kan L. Oh, L L2. macam-macam. L2. ada L1, L2. Kalau bedanya L1, apa? L1 itu untuk Kecil. mukanya yang kecil. Kalau L2 mukanya yang Ini ada sebenarnya badan. gede saya. Yang beki Oh, berarti jajannya, L1. L2 mah yang Ini. beki jajan. M kali. L bisa L, Ini LM, ini L1. Cintailah negara kita sendiri, negara Indonesia.
ada cacat, ada Iya, shading. iya, iya. Sambil diukur panjangnya. Itu bisa dibalikin kalau misalnya ada yang Komplain. komplain. Komplain apakah berarti pengurangan harga atau dibalikin kalau banyak. Biasanya risiko ini berapa persen? Biasanya kita ngecek teh kalau misalkan random dulu ya. Random ya? Nah, misalnya? 20% ya. Kalau ternyata cacatnya banyak 100%. Hmm. Itu. Nah, ini mesin kan huruf kecil aja jelasnya. Oh iya. Karena kita pakai mesin barudan mah Eropa. Oh. Huruf kecil gitu jelas. Otomatis ya? Ya, dengan pola di komputer ya. Iya, kan udah di setting di sana. Ya, di komputer. Nah, kelebihan Kiruba itu huruf-huruf kecil juga ke capture, jelas lah. Berapa parah nih? Ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Perkebunan Nusantara.